ini dengar kemarin kan kita sempat ketemu di kantin itu, katanya mau coaching ya hari ini sama Bu Sri, ada permasalahan yang ingin dipecahkan secara bersama seperti itu. Bagaimana ini persiapan Ibu Lili sebagai coach ini? Oh iya, alhamdulillah ketika nanti saya melaksanakan coaching, dalam hal ini coachingnya Ibu Sri Rezeki, saya sudah menyiapkan rubrik penilaiannya Ibu supaya tidak melenceng dari alur yang diinginkan. Ya, sangat bagus, luar biasa Bu ya. Selanjutnya pada saat proses coaching nanti ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya kembangkan, yang saya harapkan sih Bu, semuanya ingin saya kembangkan ya. Ada 3 kompetensi yang saya dikembangkan: kehadiran penuh yang pertama, kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian yang ketiga pendengar aktif. Seperti itu Ibu. Dari 3 kompetensi yang Ibu Lili sebutkan tadi, kompetensi apa yang ingin Ibu tonjolkan atau nilainya apa yang pada Ibu ingin tonjolkan tuh pada saat mengadakan coaching nanti? Iya gitu. Yang ingin saya tonjolkan ini mungkin Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena kalau seorang coach mengajukan pertanyaan yang berbobot, otomatis coach ini akan mengacu coach untuk menjawab dan mencari solusinya sendiri. Jadi bukan solusi itu dari coach, seperti itu Ibu. Mungkin itu aja kalau saya, yang ingin saya tonjolkan adalah pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Ibu, sangat bagus kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya Bu Lili ya. Sekarang ada pertanyaan terakhir ini Bu. Kompetensi apa, indikator ketercapaian apa dari tujuan pengembangan Ibu yang Ibu ingin capai pada saat coaching nanti? Jadi indikatornya ini Ibu, kalau dari saya, coach itu mendapatkan solusinya sendiri. Jadi saya hanya membimbing, yang saya hanya memberikan pertanyaan berbobot, sehingga coach itu akan berpikir sendiri dan mencari solusinya sendiri. Baik, itu sangat luar biasa tuh, karena pada saat coaching, coach hanya untuk mengarahkan seperti air pada saat coaching itu, sehingga tujuan dari Ibu meng-coaching nanti akan tersampaikan dan coach pun juga mendapatkan solusi positifnya sendiri. Begitu ya Bu ya. Saya doakan Ibu nanti pada saat coaching berjalan lancar sesuai dengan tujuan dan indikator yang ingin Ibu capai sendiri. Baik, terima kasih banyak Ibu Eka. Semangat Bu, tetap semangat Bu. Halo, assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam Bu Lili. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah. Sebenarnya sehat Bu, tapi saya ini lagi banyak pikiran nih ya. Saya butuh teman bercerita sebetulnya. Kenapa itu Bu Sri? Saya sangat antusias sekali Bu Sri untuk mendengar sebagai teman cermatnya Ibu untuk hari ini. Ya, terima kasih banyak ya Bu Lili. Saya ini sebenarnya butuh teman cerita. Sri, hari ini kita melaksanakan coaching dulu ya Ibu. Apa yang bisa saya bantu Ibu? Silahkan. Boleh ya biasa saya ceritain Bu ya? Iya, silahkan ceritakan aja Ibu sama saya. Jadi gini Bu, belakangan ini kan saya ini kan banyak tugas gitu Bu ya. Kan kita sebagai ibu rumah tangga nih Bu, sebagai CGP kan banyak tugasnya. Terus lagi ditambah permasalahan di sekolah. Nah, permasalahan yang sering muncul belakangan ini Bu mengenai kedisiplinan siswa sebenarnya Bu, yang ingin saya carikan solusinya itu bagaimana gitu Bu ya. Dan saya di sini sebagai guru BK, sebagai guru BK juga iya, kemudian kan banyak berkoordinasi dengan kesiswaan ya Bu ya. Nah, permasalahan yang saat ini paling sering muncul itu ya masalah kedisiplinan. Kalau pagi itu ada aja anak yang terlambat gitu nah Bu. Itu yang ingin saya bicarakan dengan Ibu, siapa tahu nanti bisa ketemu solusinya itu bagaimana menyikapi anak-anaknya seperti itu. Baik, berarti Ibu permasalahannya adalah menghadapi siswa yang suka terlambat Ibu ya. Betul, Bu. Ibu sebagai guru BK dan saya juga sebagai guru piket. Jadi ada lagi nggak kekuatan lain yang Ibu miliki selain sebagai guru BK dan kemudian sebagai
Ya, guru piket. Kan gini Bu, saya itu kan piket tidak sendiri Bu ya, kan ada teman-teman. Nah, saya itu bekerja sama Bu dengan mereka gitu kan untuk menyikapi anak-anak yang terlambat. Yang lalu-lalu itu Bu, ketika ada anak terlambat itu kan saya panggil ini, saya pasti tanyakan apa sih penyebabnya mereka terlambat gitu kan. Coba kita buat komitmen apa nanti kalau terlambat lagi bagaimana gitu. Tapi kok ternyata masih ada lagi gitu Bu yang terlambat. Jadi itu saya bingung anak-anak ini harus diapakan gitu. Begitu ya. Apakah ada hambatan lain Bu yang Ibu alami selain itu? Kalau hambatan, kalau dari saya pribadi itu apa ya Bu ya? Mungkin komitmen mungkin Bu ya, komitmen karena begini. Saya itu kan tidak bisa setiap hari menunggui mereka gitu Bu ya, tidak bisa menunggui mereka dan juga mungkin anak-anak ini sendiri juga ada alasan-alasan kenapa mereka terlambat. Hanya saja kan ketika mereka menyampaikan alasan yang tepat mungkin bisa kita terima. Tapi kalau alasannya yang bangun kesiangan itu kan rasanya kok kayak nggak ada semangatnya mereka atau inisiatif mereka. Kan mereka punya HP gitu ya sebenarnya kan bisa dimanfaatkan. Tapi kok kayak nggak ada gregetnya, nggak ada semangatnya untuk ke sekolah gitu loh Bu maksud saya. Berarti udah ada komitmen ya. Ibu kan ini sebagai guru BK ya Ibu. Kalau boleh saya tahu apa aja sih alurnya ketika anak itu terlambat? Apakah pertama ke guru piket dulu, apa langsung ke guru BK, dan apa sih peran Ibu di sini sebagai guru BK? Kalau sebenarnya Bu ya alurnya itu kan ketika ada anak terlambat itu kan yang menangani guru piket. Guru piket. Nah setelah ketika anak ini sudah berulang kali terlambat itu kan berarti butuh pembinaan ini Bu ya, butuh pembinaan karena ada mungkin alasan-alasan tertentu yang menyebabkan anak ini terlambat baru biasanya koordinasi dengan wali kelas dan guru BK biasanya seperti itu. Berarti setelah guru piket, baru ke wali kelas dan guru BK Bu ya. Seperti itu. Apa rencana Ibu ke depannya Ibu untuk menghadapi siswa yang sering terlambat ini? Itu Bu yang sebenarnya sedang saya pikirkan gitu Bu ya. Saya ini harusnya idealnya seperti apa gitu ya supaya anak-anak ini tidak lagi terlambat, tidak berulang-ulang terlambat gitu ya. Mungkin saya nanti mana ya, kalau misalnya saya bekerja sama dengan wali kelas, koordinasi dengan orang tua murid gitu mungkin Bu ya, gimana itu ya, mungkin bisa itu sepertinya dilakukan. Harapannya sih ada efek jerah gitu Bu dari si anak ini tidak lagi terlambat, lebih semangat sekolah. Itu bisa Bu, kita bisa koordinasikan juga minta tolong ya dengan orang tua murid memastikan apakah dia tidak terlambat seperti itu. Ada lagi Ibu mungkin rencananya? Saya akan berkoordinasi mungkin Bu ya dengan kesiswaan. Saya pikir itu rencana yang paling mungkin saya lakukan itu koordinasi dengan kesiswaan, mensosialisasikan kembali tata tertib yang ada di sekolah gitu ya. Ketika anak terlambat konsekuensinya apa, karena kan sesuai dengan apa yang kita pelajari Bu ya, kita kan nggak boleh memberikan hukuman ke anak-anak. Tidak, kita mengajarkan mereka tanggung jawab. Ketika mereka sudah tahu konsekuensinya apa, dia bisa tanggung jawab dengan keputusan yang sudah mereka ambil. Sebagai tanggung jawab Bu ya. Menurut Ibu kan tadi Ibu sudah mengutarakan solusi-solusi yang Ibu utarakan tadi, berkoordinasi dengan muka kesiswaan, juga orang tua. Kira-kira peluang keberhasilannya gimana menurut Ibu? Mungkin kalau di rank angka bisa sampai di angka 8, harapan saya bisa seperti itu. Kan belum dicoba ya Bu ya, mungkin nanti hasilnya bisa dievaluasi kembali setelah ini dilaksanakan seperti itu. Baik, semoga berhasil ya Ibu. Amin. Kira-kira setelah kita melakukan coaching ini apa yang Ibu dapatkan? Saya merasa ada sedikit gambaran gitu Bu ya, ada gambaran planning atau rencana saya ke depannya itu bagaimana. Karena kan saya itu agak dilema gitu Bu, ketika ada teman-teman yang melakukan disuruh begini aja, itu kan sudah bentuk hukuman ya Bu ya, sementara itu kan tidak boleh. Jadi mungkin yang saya utarakan tadi seperti koordinasi dengan orang tua, dengan kesiswaan, mensosialisasikan kembali tata tertib yang ada di sekolah, itu cara terbaik lah menurut saya yang saat ini bisa saya lakukan gitu. Itu dia tadi mensosialisasikan dengan siswa mengenai tatipnya kembali Bu ya, itu memang harus sering disosialisasikan kembali supaya anak itu ingat. Kemudian kita juga koordinasi dengan teman-teman sejawat dalam kesiswaan, kemudian orang tua. Mungkin itu aja, semoga berhasil ya Ibu Sri. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya, Sama-sama. dengarkan saya bercerita gitu ya Bu ya.
lagi membina mendidik anak-anak yang ada di sekolah saya. Semoga berhasil Ibu Sri. Terima kasih banyak Oke, Ibu. mari. Bagaimana ini Bu Lili? Kembali lagi ya kita ya. Tadi saya sudah lihat itu Ibu coaching dengan Ibu Sri ya. Nah, sudah saya amati alur tirta Ibu yang Ibu ingin capai, kompetensi yang ingin Ibu capai. Sekarang saya ingin bertanya sedikit lagi pasca dari Ibu coaching tadi ya. Dari indikator yang dilakukan saat coaching tadi seperti menggali potensi, apakah apa yang sudah Ibu dapat dari coaching tadi? Ya, yang saya dapat Ibu dari setelah saya melakukan coaching itu ini apa ya, menata kata bahasanya Ibu. Kita harus bisa mendengarkan cerita dari coaching, kemudian apalagi yang kita gali, apalagi yang potensi yang harus saya gali dari coaching. Mungkin itu Ibu, tata bahasa untuk menggali, memberikan pertanyaan yang berbobot. Selain itu juga mendengar aktif ya Betul, Bu ya. mendengar aktif pasti, Jadi ya. sepenuhnya Ibu seperti Ibu sampaikan di awal yang tadi adalah Ibu ingin 3 kompetensi itu muncul, namun ada fokusnya ke pertanyaan berbobot seperti itu. Ya alhamdulillah, Ibu sudah menggali pertanyaan berbobot. Ibu sudah bagus, alhamdulillah, memakai kata-kata yang tidak menjudge seperti kayak mengapa atau iya tidak ya itu tidak baik, itu kan kurang sopan gitu ya bahasanya, itu menjudge. Karena itu akan menyalahkan gitu, bahasanya menjudge atau menyalahkan Bu Sri seperti itu. Tadi itu saya lihat sangat bagus Ibu dalam coaching Bu Sri. Ya kita harapkan coaching tadi atau Bu Sri tadi yang banyak bicara saat coaching Bu ya, karena sejatinya coach adalah tempat untuk menggali ya, bukan sebagai solusi gitu iya, tidak memberikan solusi, tidak menanyakan solusi saja, tetapi dia juga menggali potensi yang ada di dirinya dan mendapatkan solusi yang positif ya Bu ya. Oke, sekarang yang ingin saya tanyakan, Ibu sudah menyatakan gitu ya kompetensi apa saja tadi di awal, seperti 3 tadi ya, kehadiran penuh, mendengar aktif, serta potensi diri. Sekarang ingin saya tanyakan, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil atau tadi Bu Lili melakukan coaching yang baru saja itu? Di semuanya itu saling berkesinambungan sih, kalau semuanya sangat penting sih menurut saya Ibu. Kita harus hadir seutuhnya, kemudian kita mendengarkan aktif cerita dari coaching, dari cerita coaching yang kita dengarkan penuh tadi, kemudian kita kembangkan menjadi pertanyaan yang berbobot, itu pun pasti dari potensinya si coaching itu. Jadi kalau apa yang ingin saya kembangkan, kalau disuruh pilih satu mungkin ini aja Ibu, pendengar yang aktif. Nah, itu yang kadang masih saya agak susah fokus. Iya betul, fokusnya kita kan kadang terlintas gitu, kita pecah konsentrasi itu kan manusiawi ya Ibu. Iya, apalagi pada saat misalnya Ibu juga pakai coachingnya di jam-jam pelajaran, ada yang lewat atau murid lagi ingin bertanya kan, jadi memang wajib itu di awal kita mengkondisikan waktu, tempat, dan pada saat sebelum coaching kita harus betul-betul mempersiapkan. Selain itu juga Ibu, saya harapkan Ibu dan saya, karena nggak hanya Ibu saja yang coaching, tapi nanti mungkin kebetulan nanti berjalannya waktu saya yang meng-coaching, kita perlu latihannya Bu ya. Bu Lili latihan, saya latihan, sehingga
alur dari Tirta mengalir dengan semestinya, jadi tanpa ada bata-bata bahasanya alur tersebut. Jadi latihan itu butuh ya Bu ya. Semangat Bu ya, tetap bersemangat untuk menjadi rekan sejawat yang dapat membantu memecahkan masalah.